Camador adalah sebuah kota di Prancis, terletak di daerah daratan tinggi di bagian tengah selatan Prancis. Pada tahun 1998, desa ini berstatus warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Daerah ini merupakan situs penting bagi berziarah, tebing kapur yang terjal, dan pemandangan cagar alam yang sangat indah. Pada abad pertengahan, Santo Amador memilih batu karang ini sebagai tempat bertapa. Menurut legenda, Santo Amador tidak lain adalah Zakheus, mantan kepala pemungut cukai dari Yerikho yang disebutkan dalam Injil. Setelah bertemu Yesus, dia menjadi salah satu pengikutnya dan dikabarkan melarikan diri bersama istrinya Santa Veronica dari tanah suci ke tempat ini. Diyakini Santo Amador pada abad keempat seorang pertapa yang pertama mengabarkan Injil di daerah ini. Desa ini mengisahkan keberanian manusia selama berabad-abad. Peziarah sudah datang sejak ke abad ke-9. Desa ini telah menjadi simbol harapan dan iman bagi banyak orang selama 9 abad berkat perawan Maria. Untuk mencapai tempat ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, melalui 216 anak tangga. Yang kedua, bisa mempergunakan lift. Dan cara yang ketiga adalah di luar tembok bisa melalui jalan yang berkelok-kelok dan terjal dan agak curam. Kita akan naik ke atas. Di sini ada Dan penampakan. nggak ada penampakan. Menurut berbagai legenda, Santo Amador tidak lain adalah Zakheus, seorang murid Yesus bersama istrinya Santa Veronica, dikabarkan melarikan diri dari tanah suci. Dan pada abad pertengahan, Santo Amador memilih batu karang ini sebagai tempat tinggal untuk bertapa. Iya, ini ibu dari mana ya? Saya dari Jogja. Gimana pengalamannya selama udah beberapa hari bersama KKI? Oke, wawancara terhambat karena tante mau difoto. Gimana? Amerika? Dari mana? Dari California. California. Gimana kesan-kesan bersama kami di sini? Oh, senang. Fun. Iya. Orang-orang semua teman-teman baru kita menyenangkan. Gimana, mau ikut lagi nggak tahun depan? Next year. Iya. Maybe, Maybe. another 3-4 years from now. Oke, Ya. ditunggu. Oke, thank you. Di sini disediakan lift untuk orang-orang yang tidak sanggup berjalan ke atas. Sekarang kita akan masuk ke dalam dan melalui pintu yang indah ini, melalui terowongan.
Kita sudah memasuki alun-alun gereja dan di sini kita akan dapat menyaksikan beberapa tempat suci, antara lain Kapel Saint Notre Dame, Kapel Saint Michel, Kapel Saint Louis, Kapel Saint Jean Baptiste, dan beberapa kapel lain, dan juga Basilik Santo Sauveur. Ini kapel simbolis. Saya akan masuk ke dalam. Ini kapel kecil. Hanya beberapa orang yang bisa lihat ke atas. Kaca-kacanya. Oke. Ini adalah bel. Black Madonna. Lihat, ini pintunya lucu banget. Lihat ini. Ya, antik banget. Ini dari luar. Tahun 1000 dibangun. Dan yang sebelah kanan di atas adalah Kapel Notre Dame. Yuk, kita lihat ke atas. Dan yang di sebelah kiri sebelum kita masuk ke dalam Kapel Notre Dame, ini adalah tombe. Menurut legenda, tempat ini ditemukan jenazah Santo Amador dalam keadaan utuh. Jadi saya akan masuk ke dalam. Ini iya. Ini Kapel Notre Dame de Rocamadour. Kita akan masuk sampai nafasnya habis. Nah, di sini kita boleh intens. Ini saya pada air suci. Lihatnya gelap. Ini dia. Di Kapel Notre Dame ini terdapat patung Black Madonna. Black Madonna merupakan alasan penting untuk kunjungan ziarah. Konon kabarnya King Louis XVI dan King Henry III dari Inggris telah sembuh secara ajaib dari penyakitnya setelah mengunjungi tempat ini. Patung romantik ini terbuat dari kayu kenari, berasal dari abad ke-12 dan berukuran tinggi 69 cm. Perawan Maria digambarkan dalam posisi duduk dengan bayi Yesus di lutut kirinya. Di dalam kapel ini terdapat banyak peninggalan dari para peziarah, seperti model perahu, tongkat, lukisan, rantai tahanan, dan lain-lain. Dan rantai berkarat yang tergantung ini konon kabarnya dipergunakan peziarah selama upacara pertobatan. Di kapel ini juga terdapat monumen penguburan Santo Amador. Tahun 1166, orang menemukan jenazahnya dalam keadaan utuh di depan oratorium Notre Dame. Oleh karena itu, Rocamadour mengambil nama Roc Amador, artinya batu karang Amador. Jenazah Santo Amador diletakkan di sini. Penduduk di tempat ini meyakini bahwa akan tiba saatnya kebangkitan
di tempat suci ini. Dan kebangkitan itu tidak pernah terjadi. Pada tahun 1643 terjadi perang agama dan dikatakan tentara Protestan membakar jenazah Santo Amador. Dan yang ini adalah monumen Santo Amador. Di samping Kapel Notre Dame terdapat Basilik San Savio. Gereja ini dibangun di atas bebatuan, temboknya menyatu dengan tebing. Gereja ini dibangun di atas bebatuan. Basilika kecil ini dibangun dengan gaya Romain Gotik pada abad 11 sampai abad 13. Wow, dibutuhkan 2 abad untuk menyelesaikan tempat religius ini. Dan sekarang waktunya kami akan keluar dari tembok ini dan menuju ke puncak bukit untuk mengadakan jalan salib di jalur siksa. Setiap stasiun salib menggambarkan salah satu adegan perjalanan Kristus di sepanjang Via Dolorosa di Yerusalem dalam perjalanannya ke Gunung Kalvari sampai penyalibannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa bersama-sama. Yesus Kristus, bersama Engkau kami ini menyusuri jalan salib sampai pada sengsara dan kematian. Kami ingin belajar hidup dalam kaitan Engkau. Segala kekuatan, sengsara dan kematian kami percayakan kepada Engkau. Bapa di surga, kami mohon sesudah sengsara Yesus Putramu memberikan buah-buah kepada kehidupan kami. Mudah-mudahan yang diberikan pada titik ini. Perhentian pertama. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para serdadu mengayam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan tenang dan cinta. Dikau tidak memilih sendiri salibmu, tetapi dibebankan oleh orang-orang. Demikianlah tertulis beban dosa kami dipikulnya, dan itulah kehendak Bapa. Kami adalah salibmu. Kami membuatnya demikian berat dan besar, dengan ketidakinginan, kebencian, dan egoisme melalui peperangan dan kekerasan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada dulu, sekarang, selalu, sampai segala abad. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus sudah capai. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat. Jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini, tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya.
Jatuh dan bangun adalah nasib setiap manusia yang Dikau ingin jalani. Engkau memberi kami teladan Tuhan akan kesetiaan berani mati pada keyakinan hidupmu. Terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Dahulu Dikau digendongnya meniti jalan ini, seorang ibu yang bahagia bersama anaknya. Kini engkau berdarah dan dipukuli, sementara ia berdiri tanpa daya, karena kesedihan yang tak terlukiskan. Di mana teman-temanmu kini berada yang menyambutmu dengan nyanyian gembira Hosana. Tersingkirkan kesepian, ia tertinggal di belakang, dan kami menusuk luka lebih dalam dengan begitu sering meninggalkannya. Simon dari Kirene membantu memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salib. Salib sangat berat kalau dipikul sendiri. Simon datang membantu Yesus. Bukan atas keinginannya, tetapi dipaksa untuk berjalan mendampingi Dikau. Demikianlah beban menjadi lebih ringan. Bagi Simon, jalan salib ini menjadi pengalaman manis. Tuhan, bimbinglah kami agar kami memperhatikan salib sesama. Biarlah kami berjalan bersama mereka di jalan salib. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sudahlah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Buah tubuhmu Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Perhentian ke-6, Veronika membasuh wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Bukan orang ternama, penampilannya tidak menonjol. Seorang perempuan kebetulan berada di pinggir jalan. Sebuah hati penuh belas kasih, tidak kenal takut, tidak kenal bahaya. Setiap perbuatan ada imbalannya. Namanya Veronika. Dan di kain pembasuh serta di hatinya terlukis wajahmu tak terhapuskan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Walau dibantu Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama.
Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus masih berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dikau jatuh lagi Tuhan, beban salib begitu berat, beban dosa seluruh dunia, Engkau yang berdiri tegar. Dikau yang harus jatuh karena kesalahan dan keraguan kami, kebimbangan dan ketidakpercayaan akan belas kasih-Mu yang memaafkan. Ampunilah kami Tuhan. Ajarilah kami bangun kembali setiap kali jatuh. Bangun kami dengan tangan yang berkasih tanpa akhir. Kasihanilah. Perhentian ke-8, Yesus bertemu dengan wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus, "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Wanita-wanita di pinggir jalan, para ibu, menangis ikut merasakan deritamu. Tetapi Dikau tidak meminta dikasihani, bukan untukmu sendiri, melainkan untuk orang-orang yang menghukum Dikau. Itulah kami semua. Jangan buang kami ke dalam Biarkan kami mati dari kamu. Silakan kami dan silakan Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. pasangan salib ini Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Jatuh ketiga kali paling berat, bukan Dikau yang jatuh, melainkan kami. Keras kepala kami membuat Engkau jatuh tersungkur. Namun kasih-Mu tiada tara, kembali Engkau bangun, berjalan lagi, menatap Golgota, tugas harus tuntas. Sampai di bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalib. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderitaan berdarah lagi. Kami merampas Dikau habis-habisan, pakaian dan masa depan, kasih-Mu bagi kaum miskin, dan terutama apa yang murni dan benar. Kini kami memanggul beban yang terlalu berat. Dunia yang menutup telinga tidak mengenal lagi damai, penuh ketakutan dan kekerasan, karena kami telah mencampakkan Engkau. Kamu terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Tibalah saat yang paling ngeri. Algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo.
Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pukulan palu di Golgota, gemanya memecahkan surga dan bumi. Pukulan palu vonis bagi dunia telah jatuh, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemudian ke-12 Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian. Ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya dan bertanya, "Mengapa engkau meninggalkan daku?" Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. Kurban dipersembahkan antara surga dan bumi, antara anak manusia dan putra Allah. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semuanya telah tuntas, telah dan kesalahan bahwa salib yang setiap dan Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa-dosa ini, sekarang dan waktu. perhentian ke-13 Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Marilah ikut menderita bersama putranya. Kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yesus diturunkan dari salib dan direbahkan pada pangkuan Maria. Sekali lagi Maria memeluk putranya, dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Jarak dari palungan ke salib tidak jauh. Istirahatlah dengan tenang. Anak itu di pangkuan-Mu, Bunda, dikurbankan untuk dunia, dibuang oleh lingkungannya sendiri. Dikau yang kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu
Karena sabar atas baik, maka Yesus menyakiti dan segera dimakan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Perjalanan yang sunyi, makam yang demikian asing, semuanya telah berlalu. Jalan-jalan Yerusalem kembali sepi. Perlahan-lahan sendi-sendi kehidupan runtuh, dan arak-arakan bubar menuju rumah masing-masing. Namun sambil berdoa, Bunda menjaga Dika. Tidak mungkin bahwa hidup ini berakhir begitu saja. Tidak mungkin bahwa anak ini wafat, dia yang selalu menurut